LPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK IAIN Kerinci tahun 2024. Saya akan melakukan praktek pembelajaran lapangan di modul 1 dengan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, Ibu minta kepada ketua kelas ya untuk menyiapkan kelasnya. Kita dan berdoa. Silakan ketua kelas. Semua siap? Iya. Berdoa dimulai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang mau baca Marcel. Marcel baca bantu tematik ini dari belakang. Bermain bersama adanya. Semua perintahnya. Ya, terus kita pada materi ini yang pertama agama pemerintahkan untuk sujud sawi. Tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui pembelajaran jigsaw. Nah seperti ini jigsaw ya. Kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi, kalian dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud. Perhatikan gambar berikut ini. Sebutkan satu kata tentang gambar ini. Nah, coba menurut kalian ini dia sedang apa ini? Sedang? Sujud. Dia sedang sujud. Dia ini sedang sujud kepada yang ini. Bergembira. Kenapa dia bergembira? Ini sedang dia berdoa. Ini sujud apa? Karena dia lulus berarti dia sujud syukur. Nah, solusi lupa rakaat salat. Nah, dia lupa rakaat. Pernah nggak kalian mengalami ketika sholat itu kalian lupa? Ini udah rakaat keberapa ini? Nah, apa yang kita lakukan? Ulang lagi atau lanjut aja? Ulang lagi. Lupa lagi nanti. Ulang lagi. Ya. Nah, kalau kita lupa nanti kan, nah ini dia lupa dalam rakaatnya. Berarti nanti dia akan mengadakan sujud sahwi. Jadi ada keringanan dalam pelaksanaan sholat. Tugas kalian, ya kalian simak video ini. Jumpa lagi kita dalam pelajaran pendidikan pada pernikahan. Baiklah, siswa-siswi semuanya, sebelum
Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sebagainya tergantung terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jadi sujud merupakan salah satu rukun dalam ibadah salat. Sujud dilakukan 2 kali pada sholat ada juga sujud dilakukan di luar seperti sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai penunjukan dan dirasakan. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya sesuatu yang besar. Bahkan sujud syukur dapat dilakukan saat melihat penderitaan orang lain dengan membandingkan penderitaan itu terhadap keadaan yang dialami. Tata cara sujud yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dan salat dengan membaca doa sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sebutan untuk 2 sujud yang dilakukan oleh orang salat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi dalam karena berkata. Nah, sebab dilaksanakannya sujud sahwi, yang pertama, 1 jumlah rakaat yang dikerjakan. Yang kedua, rakaat yang dikerjakan ulang. Yang ketiga, rakaat yang dikerjakan berulang. Dan yang keempat, berupa tahiyat awal. Tata cara sujud sahwi. Pertama, sujud sebelum salam adalah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut: Subhanallah wa la ilaha, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan makan. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud tilawah. Doanya sama seperti sujud yang pertama. Kemudian kembali dan diakhiri oleh salam. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah secara mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Nah, ini ada LKPD yang nanti dibagikan ke kelompok yang mana di dalam LKPD ini itu sudah ada judulnya masing-masing. Ada yang namanya sujud syukur, ada yang namanya sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nanti ada 2 kelompok dapat sujud syukur, 2 kelompok dapat sahwi, 2 kelompoknya lagi tilawah. Ya, kalian silakan fokus pada judulnya saja. Misalnya kelompok ini mendapat sujud syukur, cukup bahas tentang sujud syukur saja. Tilawah dosa, sahwi dosa, nanti kelompok lain. Ya. Oke, Bu. Paham? Paham. Ada yang berbeda? Ya.
dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah. B. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. C. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Waalaikumsalam. Ya, jadi sujud syukur itu biasanya kita tahu sujud hanya di dalam sholat, tapi ini ada sujud yang berada bisa di dalam sholat dan ada dikerjakan di luar sholat. Salah satunya sujud syukur ya. Sujud syukur kita lakukan apabila kita sedang mendapatkan keberhasilan, apalagi terhindar dari musibah. Nah, sekarang ada list motifnya. Silakan kalian simak soal ini. Ini sedang melaksanakan salah satu perjalanan. Sudah di tengah-tengah kita ambil kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yang pertama, sujud syukur adalah sujud ya yang dilakukan sebagai syukur terhadap Allah atas nikmat yang telah diberikan atas karena tidak dari musibah. Sujud sawi, sujud yang dilakukan karena lupa atau salah dalam melakukan sholat. Kemudian sujud qiraat, sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Kelompok ini. Ya, kelompok ini bagaimana pembelajaran hari ini?